Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari Pagi. ini? Alhamdulillah Pak. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelumnya gue mohon maaf ya, kita agak molor waktunya karena kan tadi linknya bermasalah. Jadi kita cukup lama ya gangguannya. Mohon maaf sekali lagi ya. Baik, yang sudah join silakan untuk di kameranya dihidupkan biar saya bisa melihat wajah cantiknya dan gantengnya ya. Silakan untuk di on kan kameranya. Baik, sembari kita menunggu yang lainnya, kita punya satu video nih ya. Silakan kalian untuk disimak ya video ini. Ini merupakan berkaitan dengan yang akan kita bahas ya. Ini ya videonya ya. Silakan untuk disimak baik-baik. Pak, ini emang nggak ada suaranya, Pak. Kenapa? Video emang nggak ada suaranya, Pak. Iya Harusnya Pak, ada, suaranya harusnya nggak ada. ada. Oh, nggak ada suaranya. Iya Pak, Makasih. nggak ada. Kalau suara saya ada. Halo? Kalau suara Ada saya Pak. ada. 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 Coba videonya ada di sini nggak? Ada Pak. Ada videonya ada. Ada, Pak. Suaranya. Ya. Ada. Simak baik-baik.
Baik. Kira-kira video tadi apa hikmahnya buat kita semua? Harus Ada saling yang bisa yang membutuhkan. Saling membantu. saling membantu. Oke, Nabila ya. Masalah Sani harus tadi apa? sabar. Siapa ini? Pak, saat ditimpa masalah harus sabar. Oh iya, Novia ya. Baik, sebelum jawab, alangkah baiknya sebutkan nama terlebih dahulu ya. Baik, ada lagi? Sandi, Pak. Harus Siapa? Ya, Sandi apa? Sandi? harus saling membantu jika ada yang membutuhkan. Oke, harus saling membantu jika ada yang membutuhkan. Oke, kita bahas ya, kita bahas secara bersama-sama. Baik, ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai ini materi terakhir di bab pertama ya, yaitu mengenai persaudaraan atau ukhuwah ya. Nah, video tadi kenapa Bapak bilang berkaitan erat dengan materi kita mengenai persaudaraan? Karena orang yang mempunyai jiwa keterkaitan atau mempunyai jiwa persaudaraan pasti tidak memandang bulu siapapun yang dia sedang bermasalah atau siapapun yang dia membutuhkan pertolongan, dia akan bantu. Dia tidak peduli dari ras mana, agamanya apa, orangnya seperti apa. Yang jelas dia hanya pedulikan orang itu butuh bantuan, saya harus tolong. Itu yang memiliki jiwa persaudaraan yang erat. Nah, kita akan bahas mengenai materi ukhuwah atau persaudaraan. Baik, sebentar ya. Oke. Materi kemarin. Tabel Pak. Nah, Bentar ya. Nah ini ya, kata ukhuwah. Oke, sebelumnya pendengaran suara saya? kedengaran Pak. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya yaitu persaudaraan. Kata ukhuwah itu kata dasarnya yaitu akhun, akhi ya, akhi akhun, yang artinya itu saudara. Jadi ketika ada imbuhan pean, ukhuwah jadi persaudaraan, itu kata jamak, berarti secara tidak langsung cara jamak persaudaraan dan jumlah yang banyak ya. Kata ukhuwah atau persaudaraan ini ya, ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kalau yang kemarin itu tentang Sudon itu ayat 12, sekarang ini ayat 10. Ini membahas mengenai persaudaraan yang berbunyinya dari tersebut ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina hawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya sebagai seorang muslim itu semuanya bersaudara. Fa'aslihu baina hawaikum, maka dari itu damaikanlah saudaramu itu yang bertikai atau yang berselisih ya, maka damaikanlah saudara itu yang berselisih. Wattaqullaha ta'ala lakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha memberi rahmat ya, itu artinya. Jadi innama mu'minu ini juga sama ya, termasuk dalam dalil ajakan. Jadi ketika ada teman kita, saudara kita yang berseteru, hendaklah kita sebagai perantara yang mendamaikan, bukan sebaliknya, bukan sebagai yang adu domba, yang mengkompor-kompori. Jadi yang baik itu, lebih baiknya itu hendaklah untuk pisahkan, sebagai didamaikan, ya, dibicarakan baik-baik, dimusyawarahkan baik-baik, ya,
tanpa perlu emosi, tanpa perlu kekerasan, seperti itu ya. Nah ini identifikasi ayat tajwidnya itu ada 2 ya. Ikhwatun, ini tungnya hukumnya ikhfa ya. Jadi dibacanya itu dengung ya. Karena apa? Karena hukum bacanya ikhfa. Ikhfa itu alasannya karena doma ini tanwin bertemu huruf fa yang 15 huruf itu ya. Jadi dibacanya dengung. Ikhwatun bukan ihwatun ya, bukan ihwatu tapi ihwatun fa aslihu, karena di sini hukum bacanya ikhfa jadi dengung. Apa alasannya? Alasannya karena domah ini bertemu huruf fa, domah atau tanwin ya. Ihwatung, jadi bacanya ihwatung fa aslihu ya. Terus yang kedua, la'alakum. Nah, ini hukum bacanya idhar, tapi bukan idhar urni, tapi idhar sapawi ya. Jadi seperti tadi ikhfa, hukum bacanya itu dengung. La'alakum ya, agak dengung. Alasannya karena apa? Karena kalau tadi kan tanwin, kalau ini mim sukun ini ya bertemu huruf ta, maka bacanya itu dengung. Hukum bacanya idhar sapawi. Kalau tadi hukum nun mati, kalau ini hukum mim mati. Jelas mengenai tajwidnya? Ya. Jelas, Pak. Selanjutnya. Jelas, Pak. Nah, ini terjemahan ya tadi ya. Surat Al-Hujurat itu sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Nih terjemahannya ya. Nah, surat Al-Hujurat ini memiliki sejarah ya. Di antaranya yaitu sejarah dulu waktu turunnya, itu ada seorang pengembala yang bernama Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini merupakan pengembala keledainya Nabi Muhammad, Rasul kita. Nah, pada saat itu ada sekelompok orang yang menghina. Ya, yang caci maki lah, yang caci maki, karena dengki, iri mungkin ya ke Abdullah bin Ubay. Apa hinaannya? Hinaannya seperti di sini. Ya. Ini kata sekelompok orang tersebut. Menjauhlah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Nah, berarti yang segera menghina bahwa Abdullah bin Ubay itu bau keledai. Ya jelaslah bau ya, karena namanya juga pengembala ya. Nah, di sini dibela oleh kaum Ansor. Nah, maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah sungguh keledai Rasulullah SAW itu lebih baik daripada kamu. Maka seorang dari kaumnya itu marah demi membela Abdullah bin Ubay. Makalah terjadilah pertikaian. Nah, lalu turunlah ayat ini ya, yang menjelaskan bahwasannya jika dua kelompok itu berseteru berperang, maka damaikanlah keduanya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ini jelas ya. Jadi sejarah asbabun nuzul itu turun ketika kedua kelompok muslim dan kaum Ansor itu berselisih. Hanya sepele karena kaum Ansor tidak terima ya, menghina kaum muslim itu menghina Abdullah bin Ubay dengan cara membau keledai. Nah, kalau terseteru, maka turunlah ayat ini Al-Hujurat yang menegaskan bahwasannya ketika ada kedua saudara berseteru, maka untuk damaikan. Ini ya sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Ayat di atas ini menegaskan bahwa sama itu adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Nah, semakin banyak persamaan, maka akan semakin kokoh pula di dalam persaudaraan. Adanya satu sama rasa, adanya satu senasib, satu agama, itu merupakan persaudaraan ya. Nah, di sini persaudaraan dibagi menjadi 3. Ini penting ya, menjadi 3. Apa itu, Pak? Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ya, ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan yang terikat oleh satu keyakinan, satu agama, ukhuwah Islamiyah namanya. Ya.
Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ini perikatan antara suku, adat istiadat, pakaian. Misalkan suku Baduy, semuanya suku Baduy, berarti persaudaraan watoniyah. Suku Sunda, semuanya adat Sunda, berarti persaudaraan watoniyah. Karena sama-sama satu rasa, satu adat, satu wilayah. Ya, itu dinamakan ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ini merupakan persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, satu negara, ya. Tidak membeda-bedakan ras, tidak membedakan agama, satunya sama. Ini dinamakan ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ya. Jadi ketiga persaudaraan yang tadi, Islamiyah, Watoniyah, Insaniyah atau Basyariyah, itu harusnya dilaksanakan secara bersamaan. Tidak hanya satu, tapi semuanya harus seimbang, harus selaras, tidak satu persatu. Ya. Harus ketiga-tiganya harus terpenuhi, harus secara bersama-sama untuk memperkuat tegaknya persaudaraan antara masyarakat, persaudaraan antara umat manusia. Ya, dapat pahami seperti di sini? Jadi pada intinya ada tiga, ya, ada tiga: ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Ini yang untuk penjelasannya bisa dibaca, ya. Atau nanti juga apa akan kirimkan materinya ke WhatsApp, ya, ke WhatsApp grup MIPA 6. Ya. Baik, selanjutnya. Nah ini, ya, ini ada hadis Nabi, ya, yang menegaskan mengenai persaudaraan. Apa baca artinya, ya? Artinya dari Abu Musa meriwayatkan Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari satu bangunan, satu bagian perkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya bergabung. Nah, ibaratkan satu sama lain, ya, bangunan. Adanya pondasi, adanya pintu, adanya tembok, adanya atap sebagai pelindung dari cuaca panas, cuaca hujan. Nah, itu merupakan satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Itulah makna dari persaudaraan. Ibaratkan satu tangan dengan satu tangan bercengkrama menjadi kokoh. Itulah yang namanya persaudaraan. Nah, intinya adanya persaudaraan ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga, perdamaian dan persatuan. Nah, untuk persaudaraan tentunya ada 4 di sini, ya. Ada 4 nih. Ada 4 caranya. Yang pertama dengan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Arafah, memperkenalkan, saling mengenal antara satu sama lain. Yang pertama, ya, bukan hanya kenal fisik, tapi juga ide, gagasan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, perkenalan, ta'aruf. Yang kedua, setelah kita saling mengenal, saling mengenal jati diri masing-masing, adalah istilah tafahum, yang artinya saling memahami satu sama lain, saling memahami kondisi yang lain, entah itu dari sisi fisiknya, ekonominya, sifatnya, ya, yang itu tafahum. Setelah kita memahami dan mengenalinya, yang ketiga adanya ta'awun, saling memahami surat jalin, maka timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Itu dinamakannya dengan ta'awun. Setelah ta'awun terjalin, maka yang keempat takaful. Apa itu takaful? Jadi merasa itu senasib, sepenanggungan, ya, merasa sama, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Jadi di sahabat Muhajirin itu yang berhijrah dari Madinah, kalau saya dari yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor itu dalam penduduk asli Madinah, ya. Yang berhijrah kaum Muhajirin ini satu senasib, karena kasihan gitu, yang berhijrah itu tidak punya tempat, tidak punya singgah. Maka dari itu kaum Ansor itu mempersilahkan kaum Muhajirin untuk tinggal di tempat duduknya masing-masing. Tuh, ya. Itu ada 4 yang bagaimana cara untuk melakukan persaudaraan. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Penjelasannya bisa dilihat sendiri di layar. Nanti juga materi akan saya sharekan ke grup, ya. Baik, selanjutnya
bisa dilihat ya di sini ya. Ini juga sama, ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman hendaknya seorang muslim. Nah, sini ya, ini menegaskan ya bahwa kita kalau bersaudara itu harus mempunyai hati yang bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, harus bersih, benar-benar ingin bersaudara, ikhlas ya. Karena kalau ada salah satu yang iri, dengki, maka hidup damai, hidup bahagia itu tidak akan terwujud. Yang ada hanyalah pertikaian, panas-panas, dengki ya. Maka dari itu haruslah hatinya bersih, bersih dari sifat hasad, hasud, dan dengki, apapun dilihat. Nah, insya Allah kalau sudah bersih hatinya, insya Allah dalam saudara itu akan terjalin komunikasi yang baik, persaudaraan yang baik, yang pada akhirnya bisa terwujud kedamaian dan kebahagiaan. Tuh ya, asalkan apa? Asalkan sesama lain harus saling menjaga, saling bertoleransi tanpa adanya dengki dan hasad. Paham ya? Oke, dari sini paham. Selanjutnya, nah ini hikmah ya. Apa hikmahnya? Ada 6. Ini penting ya. Ini nanti ada soal seperti biasa JIPOM, ada soal seperti ini. Ini perlu dipelajari, perlu dipahami baik-baik. Yang pertama hikmahnya, menumbuhkan sikap saling memahami, saling pengertian di antara sama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Nah, seperti video tadi kan, ya. Video tadi itu mantap persaudaraan. Kenapa? Karena belum kenal, belum tahu namanya juga, ya. Tapi ketika satu nasib sama-sama tanya Vespa, dia sedang menolong, ya. Itulah menyamakan dengan satu satu sepenanggungan. Karena satu kelompok Vespa memakai motor Vespa, ketika dikala ada masalah dia bantu. Nah itulah ya, akan munculkan sikap saling memahami, saling bersaudara. Itu yang pertama, saling tolong menolong meskipun belum mengenal ya. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, itu tadi ya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Tidak ada yang bisa menghina, tidak ada yang istilahnya mencibir, membuli. Karena orang yang mempunyai sikap persaudaraan pasti hendaknya akan saling menghormati, menghargai, satu rasa, sepenanggungan. Tidak mungkin akan ada hinaan, ada cibiran. Ya, itu yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, menimbulkan tenggang rasa, tidak menjalimi. Tenggang rasa itu toleransi ya, tidak menjalimi. Si eta mah cenah nu muslim, antepkeun we. Tidak seperti itu. Meskipun non muslim, meskipun bukan agama seperti kita, tapi tetap kita saudara kita, satu negara, satu persatuan dan kesatuan. Ya. Tuh. Terus yang selanjutnya yang kelima, tercipta dan terjadinya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Solid ya. Namanya solid itu ketika dia senang ikut senang. Ketika ketika saudara kita sedih ya ikut merasakan sedihnya. Bukan ketika dia sedih dia malah senang. Bukan seperti itu. Itu mah namanya zalim. Ya. Mau puas. Kita puas, nah kamari bana kempes. Nah, jangan seperti itu. Orang yang bersaudara bukan seperti itu. Tapi dia sangat terharu, ikut menangis ketika saudaranya itu sedih. Ya, ketika saudaranya itu bahagia, ikut bahagia. Itu yang dinamakan dengan hikmah dari persaudaraan. Nah, yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antara sama warga masyarakat. Tidak ada yang berseteru, tidak ada pertikaian jika persaudaraan yang keenam ini tumbuhkan. Ketika persaudaraan itu benar-benar terjalin kokoh, tidak bercerai-berai, insya Allah akan terbentuknya kerukunan hidup antara sama warga masyarakat. Tidak ada saling berselisih, insya Allah. Ya, itu hikmah dari persaudaraan. Yang terakhir, ini menerapkan perilaku persaudaraan ukhuwah untuk hidup bahagia. Ada 4. Ya, yang pertama,
kita harus menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu pendapat atau pandangan. Jangan sampai satu hal kecil itu bisa membuat perseteruan. Jangan seperti itu. Nah, kalau kita harus menghormati perbedaan pendapat. Pasti kita berbeda pendapat. Namanya juga kan beda pikiran, beda orang, beda pikiran, beda otak. Semuanya pasti berbeda. Tapi apa yang seperti yang harus sama? Kita bisa mensamakan dengan persaudaraan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saling membantu ketika ada seorang muslim mendapatkan kesulitan hidup. Seperti video tadi, ketika ada motor siapapun itu ya sedang bermasalah, maka kita bantu. Meskipun bukan teman kita, meskipun bukan saudara kita. Itulah bagaimana cara kita untuk memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, mencintai sesama muslim hanya karena Allah, bukan hanya karena kaya, bukan hanya karena bogoh, bukan hanya karena saya tertarik, bukan, tapi hanya karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti melakukan dirinya sendiri. Nah, saudaranya itu kita perlakukan dengan baik, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pesuruh, tapi seakan-akan saudara kita sendiri, kakak kita sendiri, adik kita sendiri, saudara kandung kita sendiri. Itulah cara menerapkan perilaku persaudaraan. Ketika keempat ini kita lakukan, insya Allah hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia tanpa adanya perseteruan. Amin ya robbal alamin. Dapat dipahami sampai di sini? Dapat. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya punya video lagi, boleh? Boleh, Pak. Boleh? Boleh, Pak. Nah, ini video yang saya kemarin ya, tapi ini karena kemarin gangguan, jadi mohon maaf ya. Sekarang saja ya saya tampilkan. Nih. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya kedengaran nggak? Pak. Enggak, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Nah. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Enggak ada, Pak. Tapi ketampil gambarnya, tampil gambarnya. Ada, tak? Ada gambarnya. Gambarnya nggak? Oke, nggak apa-apa, kalau gambarnya saja ada. Silahkan disimak.
Ini udah beres, Pak. Sebentar. Nah, baik. Saya minta waktu sebentar ya. Menurut kalian, tadi sebelum pas awal-awal ketika ada orang yang bertubrukan, ada ketumpahan kopi, terus ketika parkir ada yang nyelonong, harus berpikir nih, enggak di dalam pikiran kalian, oh pasti akan ada keributan. Berpikir nggak? Bener. Itu kan sudah sudon ya. Kita berpikir kayak jelek ya. Oh ini pasti akan timbul keributan. Oh ini pasti ada timbul perseteruan, gitu kan? Tapi ketika diselisih dengan baik, ketika kita pahami terus kan video tersebut, ternyata tidak ada keributan, malah saling bersenyum, malah tidak ada perseteruan, malah saling senyum, saling sapa, nggak pada akhirnya ada yang PDKT, perkenalan, kan ya? Nah, itulah makna ketika kita menghadapi masalah yang sepele, tubrukan ya. Kalau kita bisa mengontrol emosi kita dengan mujahadah nafsi, ya, maka tidak ada adanya suudon, yang ada hanya prasangka baik. Ya, oh awalnya kan prasangka tidak baik kan? Oh nyelonong iya, ketika dilihat, oh ternyata membawa wanita hamil yang sedang akan melahirkan. Tidak terjadi tidak jadi untuk marahnya, karena dia punya rasa persaudaraan, punya merasakan oh lagi hamil, sedang terburu-buru. Nah maka dari itu hikmahnya dari tadi ya, ketika kita dihadapkan suatu masalah, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu, menelisik masalah tersebut, bukan emosi yang diawalkan, emosi yang dikedepankan, tapi pikiran positif kita yang harus jalan, yang harus kita kontrol. Baik, seperti sini ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya akan kirimkan link absennya. Bentar. Bentar ya, saya kirimkan linknya. Saya kirimkan linknya via chat ya. Nah itu linknya, silakan, link absennya. Nah untuk link tugasnya saya kirimkan via WhatsApp ya. Nah itu link absennya sudah diisi, silahkan diisi. Link absen juga saya akan kirimkan ke WhatsApp juga beserta materinya, beserta tugasnya ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf masalah atau problem mengenai jaringan, saya aturkan maaf ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.